Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan anugerah dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dipelihara sama Tuhan, bisa berjumpa kembali dalam dunia rohani. Dunia rohani, kita di dunia, tapi kita membicarakan masalah rohani. Haleluya. Kalau besok di surga, bukan dunia rohani lagi, kerajaan surga. Tapi selagi kita hidup di dunia ini, mari kita bicara masalah rohani. Karena kita adalah diciptakan Tuhan menjadi manusia roh. Diciptakan menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita bisa sehat. Hari demi hari saya beritakan firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara semua, ada pagi, ada malam. Semua karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Ini terbukti nyata ya. Ini terbukti nyata. Saya dalam keadaan sehat bersama Bapak Ibu Saudara semua dari sejak 1 Januari 2021 sampai saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena dahsyatnya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya Pastor Yakob Rahmat bersama Bapak Ibu Saudara semua pada hari Selasa malam ini, tanggal 19 Oktober 2021. Mari kita mau ikut Yesus. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Saya mau ikut Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia ini, haleluya, saya mau ikut iring Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus, amin, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia ini, Bapa, saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut iring Tuhan Yesus. Mari sama-sama komitmen kita. Kita mau komit ikut Yesus. Keadaan suka, duka, apapun keadaannya, kita iring Yesus. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Ada hidup kekal, ada kepastian, ada keselamatan, ada surga yang kekal. Amin, haleluya. Saya mau ikut iring Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Tertulis dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-11, murid-murid Yesus, dia ikut Yesus, tapi mengalami berbagai macam cobaan, ujian. Tetapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Saya membaca ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Meninggalkan sesuatu, mau ikut Yesus, mengiring Yesus, haleluya. Saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya.
Amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikut Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kualitas iman kita, cinta kita, ketaatan, kesetiaan kita teruji pada waktu kita punya masalah. Coba, pada waktu Tuhan berjumpa dengan murid-murid dalam Lukas pasal 5, tadi saya katakan di ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Coba ini, usaha boleh kerja keras, tapi Petrus bersama teman-teman murid-muridnya ternyata tidak mendapatkan apa-apa karena di luar Yesus. Tetapi kalau bersama dengan Yesus, ternyata dahsyat. Dia mendapatkan ikan yang besar dan banyak. Kenapa? Kan ikut Yesus. Mari kita mau sama-sama komit dengan Tuhan, mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi ada kesempatan, kita mau ikut. Saya mau iringi Yesus, ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kami beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin, amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin. Kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan, ini semuanya sudah kukatakan kepadamu. Semuanya sudah lengkap Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan firman, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, Tuhan Yesus, ada damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hati kita, bahwa kata Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit, menang atas maut. Ini bukti nyata bahwa Yesus luar biasa, dahsyat. Waktu mari kita mau cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena memang kalau kita baca firman Tuhan dalam kitab Roma, Pak ya, Roma pasal 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Memang di dalam dunia ini, saudara, ya, penuh dengan apa? Penderitaan, ya. Roma pasal 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Biarpun kita ikut Yesus saat ini menjelang kedatangan Tuhan, nanti saya mau bacakan firman Tuhan. Bisa terjadi nanti masa-masa tribulation, masa-masa penganiayaan bisa terjadi, tapi kita mau tetap ikut Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau bahas firman Tuhan hari ini dalam Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal 11 kita membaca, mohon maaf, kita membaca Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihatin mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan.
Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Klaudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ayat 30 terakhir. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara semua, jadilah murid-murid yang setia kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ini penting. Supaya menjadi jemaat yang setia seperti tertulis dalam ayat 23. Ayat 23 dikatakan, Kisah Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihatin mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ini penting. Biar kita mau setia baca firman Tuhan, setia berdoa, setia pelayanan. Dan marilah yang penting kita menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan Yesus dan taat. Ini penting, ketaatan Bapak Ibu ya. Biar kita menjadi anak yang taat, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi jemaat yang bermanfaat, menjadi jemaat yang baik, menjadi jemaat yang menjadi berkat. Termasuk saya ingin menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang cinta Tuhan dan taat, tidak menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat di sini, keadaan dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Kalau kita baca di sini, kita harus mempersiapkan ada 3 hal penting. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita harus siap menghadapi masa-masa penganiayaan. Sebab tertulis Bapak di ayat 19, ini dikatakan di sini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Dari sejak dulu karena Yesus sudah banyak penganiayaan Bapak. Hal kita harus siap. Ya, jadi firman Tuhan disampaikan kepada Bapak Ibu yang pertama, kita harus siap menghadapi masa-masa antikris. Saat ini sudah kita memasuki era-era masa-masa antikris. Masa-masa tribulation, penganiayaan. Sebab telah tertulis dalam Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Coba nih. Dalam dunia ini saudara, penuh dengan penderitaan. Karena dunia dikuasai oleh iblis. Karena sumbernya iblis. Dan manusia yang mau bekerja sama dengan iblis. Oleh itu mari, saya katakan selalu dalam pemberitaan firman Tuhan yang kemarin. Dunia ini penuh dengan kejahatan yang banyak dikuasai oleh iblis, roh jahat. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Nah, yang pertama kita harus siap menghadapi masa-masa penganiayaan. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau baca lagi. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Ini tertulis dalam firman Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi siap Bapak Ibu ya, bersama saya, bersama Roh Kudus. Siap menghadapi masa-masa tribulation. Tapi nanti, kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan angkat kita. Rapture. Ini menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa bersama keluarga. Bersama keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita minta supaya kita diangkat. Sebelum tribulation, penganiayaan itu menghantam umat manusia. Semuanya kita anak Tuhan yang cinta Tuhan diangkat naik ke surga. Tribulation lewat. Karena kita diangkat. Mari kita mau seperti di ayat 24. Yang kedua tentang Roh Kudus. Yang sudah saya terangkan kemarin ini tidak pernah saya berhenti. Yang kedua selalu saya katakan pimpinan Roh Kudus dan iman. Coba nih lihat.
Di ayat 24 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Coba ini dampak daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia memiliki iman kepada Yesus, iman kepada Yesus dipimpin Roh Kudus. Jadi saat ini saya mau bicarakan ya, hidup yang dipimpin Roh Kudus ditambah iman kepada Tuhan Yesus seperti dalam Wahyu. Coba kita baca. Iman hanya kepada Yesus. Wahyu pasal 14 saya mau baca. Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita beriman kepada Yesus dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus, kita ada ketekunan, kita ada kekuatan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketiga, mari kita hidup di dalam kasih. Semua jemaat yang saya cintai, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, yaitu saling toleransi, saling peduli seperti di ayat 29. Di ayat 29 dikatakan, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Nah itu berarti, mari kita sama-sama memiliki hati kasih. Kebersamaan yang tiga ini adalah teamwork, kebersamaan di dalam cinta kasih Tuhan. Supaya kita peduli, nanti kalau masa-masa kesukaran terjadi, kita saling mendoakan, saling kontak. Kita sendiri yang diberkati Tuhan dapat memberkati orang yang perlu kita berkati. Yang ketiga yaitu peduli, teamwork, cinta kasih kepada Tuhan, pandang kepada Kristus. Jadi yang pertama, mari kita harus siap menghadapi masa-masa kesulitan, penganiayaan, tribulation. Dan kedua, oleh itu kita minta dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus, iman kita kepada Yesus. Dan ketiga, mari kita mau kuat di dalam cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama. Karena perintah Tuhan dalam Yohanes 13, 34, 35. Supaya kita ada kasih Tuhan, peduli satu sama lain. Bukan egois, tapi kita hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak boleh dari hati, tidak boleh dendam, dengki, benci. Jauhkan, jauh saudara. Buang itu saudara. Yang ada di dalam kita adalah apa? Kita ada kasih Tuhan dan iman dan pimpin Roh Kudus. Dan kita siap menghadapi masa-masa akan datang. Dan Tuhan akan menyertai kita. Oleh itu kita komit dengan Tuhan. Semua dengan Yesus. Saya mau ikut Yesus kekal sampai selama-lamanya. Baru apapun keadaannya. Oleh itu sebelum ini terjadi masa-masa yang sukar, yang puncaknya nanti, kita diisi dulu dengan firman Tuhan. Supaya kita siap. Seperti sedia payung sebelum hujan. Supaya menghadapi ke situasi yang sulit. Roh Kudus akan menuntun kita. Sehingga nanti kelak kalau Tuhan berkenan, kita rapture diangkat. Masuk dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikuti ring Tuhan Yesus, amin, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Meskipun saya susah, haleluya, menderita dalam dunia, haleluya, saya mau ikuti ring Tuhan Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus, haleluya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.